menerapkan prosedur pengelolaan arsip secara manual. Dibuat dan dibahas oleh Aisyah Alia Rahmi. Nah, mari kita mengenal lebih dekat mengenai pengertian dari arsip. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik maupun perorangan. Lanjut, pengertian arsip menurut KBBI itu adalah dokumen tertulis, lisan, atau bergambar dari masa lampau yang disimpan dalam berbagai media, bisa dalam bentuk kertas, disket, flash disk, sampai hard disk. Arsip ini biasanya diterbitkan secara resmi oleh suatu instansi dan disimpan sebagai referensi untuk masa depan. Selanjutnya, menurut Agus Sugiharto, arsip adalah kumpulan dokumen yang disimpan secara teratur dan berencana agar setiap kali dibutuhkan bisa ditemukan dengan cepat dan mudah. Jadi, kesimpulannya arsip adalah dokumen tertulis, lisan, atau rekaman kegiatan yang disimpan secara teratur dan berencana agar mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan. Kenapa arsip itu penting? Ayo kita bahas lebih dalam di manfaat dan fungsi arsip. Yang pertama, arsip sebagai bukti dan akuntabilitas. Arsip berfungsi sebagai alat bukti sah atas kegiatan yang sudah dilakukan, misalnya surat keputusan, laporan keuangan, atau kontrak kerja. Yang kedua, arsip sebagai sumber informasi penting. Arsip menyediakan informasi yang akurat dan relevan untuk keperluan riset atau penggunaannya digunakan untuk perencanaan di masa depan. Yang ketiga, arsip juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, di mana data historis dari arsip membantu pimpinan menentukan kebijakan strategi yang tepat dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, arsip sebagai memori kolektif organisasi. Arsip menyimpan pengalaman dan pengetahuan lembaga agar bisa diteruskan kepada generasi berikutnya. Yang kelima yaitu arsip sebagai nilai sejarah dan budaya. Arsip sebagai bukti dari sejarah dan budaya yang ada dan telah dilalui. Contohnya yaitu naskah kemerdekaan dan dokumen penting lainnya yang dilestarikan sebagai warisan. Mari kita lanjutkan pembahasan ke jenis-jenis arsip. Yang pertama, jenis arsip berdasarkan waktu penggunaannya. Yang pertama, ada arsip aktif, yang dimana arsip yang masih sering digunakan, contohnya seperti surat pesanan dan laporan bulanan. Yang kedua, arsip inaktif, yang jarang digunakan tapi tetap harus disimpan, seperti contohnya laporan keuangan tahun lalu. Dan yang ketiga, ada arsip statis, arsip yang memiliki nilai sejarah dan sebaiknya harus disimpan permanen. Contohnya itu seperti dokumen pendirian lembaga. Selanjutnya, jenis arsip berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah arsip tekstual yang berbentuk fisik, misalnya seperti surat, laporan, ataupun naskah tertulis. Yang kedua ada arsip non-tekstual, yaitu yang tidak berbentuk fisik, contohnya seperti foto, gambar, peta, atau video. Yang terakhir ada arsip elektronik, misalnya file yang ada di komputer, email, ataupun rekaman suara. Yang selanjutnya ada jenis arsip berdasarkan sifatnya. Yang pertama bersifat terbuka, dapat diakses oleh publik, contohnya seperti dokumen akademik dan juga penelitian arsip yang biasanya bisa diakses oleh publik. Kalau yang terbatas itu hanya bisa diakses oleh pihak tertentu, misalnya seperti daftar gaji pegawai yang hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkaitan. Sementara arsip rahasia itu mencakup dokumen-dokumen negara yang sifatnya itu sangat penting, misalnya naskah proklamasi atau dokumen perjanjian antar negara yang jika bocor dapat mengganggu fungsi negara ataupun perusahaan sesuai dengan pedoman klasifikasi keamanan dan akses arsip. Arsip yang tertata, arsip yang rapi itu membutuhkan peralatan pengelolaan arsip yang baik. Pengelolaan arsip manual ini ternyata memiliki beberapa peralatan dan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada peralatan penyimpanan berisi filing kabinet, rak arsip, kotak arsip, juga map snapshot. Selain itu, untuk membantu penyimpanan arsip ada peralatan bantu yang mendukung seperti guide, folder, label, kartu indeks, pembolong kertas, stapler, dan juga paperclip. Lalu penyimpanannya itu gimana aja sih? Yang pertama ada mode sistem abjad atau alphabetical. Sistem ini menyimpan dokumen berdasarkan urutan huruf abjad dari A sampai Z dan cocok digunakan untuk arsip dalam bentuk nama orang atau perusahaan. Yang kedua ada sistem subjek atau subject system. Arsip disimpan berdasarkan topik ataupun pokok bahasan, misalnya arsip tentang keuangan, kepegawaian, inventaris, dan lain sebagainya. Sistem ini memudahkan pencarian berdasarkan tema atau pokok kegiatan. Yang ketiga ada sistem nomor atau numerical system. Dokumen ini diberi kode angka sesuai dengan klasifikasi tertentu, misalnya surat keluar dengan kode 001, surat keuangan 002, dan lain sebagainya
pengaturnya. Sistem ini sangat sistematis dan juga cocok untuk lembaga atau perusahaan besar. Yang keempat itu sistem tanggal atau chronological system. Dokumen disusun berdasarkan urutan waktu, bisa berdasarkan tanggal penerimaan atau penerbitan surat. Biasanya digunakan untuk arsip yang sifatnya periodik, misalnya laporan bulanan, absensi, atau surat masuk harian. Lanjut, prosedur pengelolaan arsip manual itu ada apa aja sih? 1. Penerimaan dokumen, yaitu mengidentifikasi, menerima dokumen yang masuk ke bagian arsip. Petugas juga harus memastikan dokumen sudah lengkap dan layak disimpan. Yang kedua, pencatatan dokumen. Setiap dokumen yang telah didaftarkan dimasukkan ke dalam buku register dan kartu kendali, bertujuan agar semua arsip yang masuk memiliki catatan resmi dan juga mudah dilacak. Yang ketiga, klasifikasi. Dokumen yang sudah dicatat kemudian dikelompokkan sesuai sistem penyimpanan yang digunakan, apakah berdasarkan abjad, subjek, nomor, atau tanggal. Yang keempat, penyimpanan. Dokumen disimpan secara fisik pada tempat yang telah ditentukan, misalnya di filing, kabinet, ataupun kotak arsip lengkap dengan label atau kode agar mudah ditemukan. Selanjutnya, penemuan kembali. Itu adalah proses mencari dan mengambil dokumen yang dibutuhkan. Kalau sistem klasifikasinya rapi, dokumen bisa ditemukan dengan cepat dan tepat tanpa harus membongkar semua lemari. Yang keenam itu adalah penyusutan arsip. Mengurangi jumlah arsip dengan cara memusnahkan arsip yang sudah tidak berguna atau tidak dibutuhkan, atau memindahkan arsip lama ke tempat penyimpanan lain. Penyusutan ini penting agar ruang arsip tidak penuh dan tetap efisien. Berikut beberapa kelebihan dan kekurangan dari arsip manual. Yang pertama, kelebihannya yaitu biayanya rendah. Yang kedua itu mudah diterapkan. Yang ketiga, kontrol fisik secara langsung. Yang keempat, tahan terhadap gangguan teknologi. Sedangkan kekurangannya yaitu membutuhkan ruangan yang besar, risiko kerusakan atau kehilangan, lalu pencariannya lebih sulit, dan kurang efisien untuk arsip dengan volume besar. Jadi kesimpulan materi pengelolaan arsip manual itu adalah proses penting untuk menjaga keteraturan, keamanan, dan kemudahan akses dokumen. Sistem manual menjadi dasar utama pengelolaan arsip profesional, meskipun sederhana, tapi perlu didukung dengan digitalisasi. Terima kasih sudah menonton video ini dan telah belajar mengenai jenis-jenis arsip dan pengelolaan arsip manual. Terapkan pengetahuan ini untuk pengelolaan dokumen yang lebih baik dan tertib. Sampai jumpa!